Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai kontraksi otot ya. Lanjutan dari pelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari adalah anatomi otot. Nah, sekarang kita akan pelajari khusus mengenai kontraksi ototnya. Nah, otot yang kita pelajari di sini adalah lebih banyak pada otot lurik yang melekat pada rangka gitu ya. Nah, yang menyebabkan kita bisa melakukan gerakan lokomosi. Nah, otot itu tidak akan melakukan gerakan dengan sendirinya, tapi dia harus dirangsang terlebih dahulu. Nah, yang merangsang adalah impuls saraf. Jadi harus ada impuls dulu. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai otot dan saraf, kita sudah pernah membahasnya waktu kita belajar jaringan hewan ya, bahwa neuron itu ada 3 macam. Ya, ada neuron sensorik, ada neuron motorik, ada neuron asosiasi. Nah, dari ketiganya itu yang berhubungan dengan otot adalah neuron yang motorik. Nah, jadi neuron motorik itu dia akan berhubungan dengan efektor. Karena nama lain dari neuron motorik adalah neuron eferen. Berarti dia berhubungan dengan efektor. Nah, kita udah tahu bahwa efektor itu ada 2, yaitu otot dan kelenjar. Nah, yang sekarang kita bicarakan adalah yang otot itu. Nah, jadi dia berhubungan dengan neuron motorik, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita mau bergerak, sebelumnya kan harus ada rangsang. Nah, rangsang itu pertama-tama diterima dulu oleh neuron sensorik. Dari neuron sensorik kemudian menuju ke otak. Nah, dia di situ berhubungan dengan neuron asosiasi. Dari neuron asosiasi kemudian diolah datanya, dianalisis, diinterpretasi sampai kita paham ada apa, gitu ya. Nah, kemudian direspon. Yang merespon adalah neuron motorik yang kemudian mengopernya, melanjutkan itu respon tadi ke efektor. Yang salah satunya yang kita bicarakan efektornya adalah kontraksi otot, gitu ya. Nah, jadi akson dari neuron berarti neuronnya adalah neuron motorik bertemu dengan sel otot pada sambungan antara atau disebut dengan sinapsis ya, sambungan antara neuron dengan sel otot. Nah, nama perhubungan tadi adalah sinapsis neuromuskuler. Gampang nih kan ya, karena terdiri dari atau menghubungkan antara neuron dan muskulus. Muskulus itu otot, neuron ya neuron sel saraf gitu ya. Maka nama hubungan keduanya itu ya sinapsis neuromuskuler atau neuromuscular junction gitu ya. Nah, sisi bertemunya atau asosiasi neuron motorik dan sel otot dipisahkan oleh gap yang disebut dengan celah cleft neuromuskular yang berisi cairan interstisial. Jadi antara si neuron sama ototnya itu nggak nempel langsung gitu, tapi ada celahnya. Nah, itu disebut dengan gap tadi, gitu ya. Celah sinapsis disebutnya begitu ya. Ini lebih nanti waktu kita ngomongin sistem saraf akan dibahas lagi, tapi nggak bisa ditahan nungguin nanti nggak bisa ya, karena kita belum sampai sistem saraf. Nah, di sini aja dia udah nyata bahwa yang bekerja itu kedua tadi ya, ada neuron dan ada otot. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, eh, eh, tahu kan gambar sel saraf gitu ya. Nah, ini ujung akson ini, ujung akson diperbesar gitu ya. Maka ujungnya kayak begini kan dia bercabang-cabang ya, ada ujungnya bercabang-cabang. Jadi ini adalah serabut neuron motorik. Nah, ini ya serabut neuron motorik, kemudian ini serabutnya yang bercabang-cabang. Nah, cabang-cabangnya ini ujung-ujungnya itu membuat tonjolan-tonjolan kayak gini.
Nah, ini ada tonjolan, ini ada tonjolan juga, gitu ya. Nah, ini cabang-cabang ujungnya ada tonjolan-tonjolan. Nah, tonjolan-tonjolan itu kemudian berhubungan dengan, nah, jadi ada dua hal nih. Ini neuronnya, yang bawahnya ini adalah sel sarafnya. Astagfirullahaladzim. Ini neuronnya, yang bawahnya adalah sel ototnya. Maaf ya, sel ototnya. Nah, kan masih ingat kan gambar sel otot yang sebelumnya? Nah, ini kan ada aktin, miosin, miosin gitu ya, yang tipis aktin, ini yang merah nih, yang di tengah-tengah ini adalah miosin gitu kan. Kemudian ini adalah myofibrilnya, kemudian ini ada membran sel ototnya. Nah, membran sel otot disebut apa nih gitu ya. Nah, kemudian sarkolema kan ya. Kemudian ada intinya banyak di tepi kan, dia otot lurik kan ya. Nah, ini adalah inti sel ototnya. Nah, jadi ini udah diperbesar banget gambarnya ya. Jadi ini adalah neuron motorik, serabut neuron motor, kemudian ini adalah cabang-cabang serabut neuron motornya tadi. Kemudian ini adalah apa namanya? Inti selnya sel otot. Kemudian ini adalah miofibrilnya sel otot, ini adalah membrannya sel otot, berarti ini adalah sitoplasmanya, itu kan ya. Nah, sekarang bagian yang berhubungan ini kita perbesar lagi. Nah, di sini. Nah, di sini terlihat lebih detail lagi bahwa sel-sel yang melakukan aktivitas, banyak melakukan aktivitas, itu ditunjang oleh organel cells yang berhubungan dengan penyediaan energi yang harus banyak, gitu kan ya. Nah, di sini ada gambar mitokondrianya banyak, baik mitokondrianya neuron motor maupun mitokondrianya sel otot gitu ya. Nah, kemudian tempat dia apa namanya berhubungan tadi, nah ini membran sel ototnya itu ber apa namanya nih? Bertaut. Nah, apa ya? Melekuk-lekuk. Nah, ini melekuk-lekuk ya. Melakukan lipatan-lipatan. Nah, ketemu itu kalimat. Lipatan-lipatan. Nah, dia berlipat-lipat begini gitu ya. Nah, tadi saya bilang antara neuronnya sama si sel ototnya nggak nempel nih di sinapsisnya ini. Ini ada celahnya nih. Dia nggak nempel. Nah, ini memang ada celahnya. Gitu ya, nggak nempel, dia ada celahnya. Nah, jadi kemudian di ujung tonjolan ini, tonjolan sinapsis ini ya, tonjolan neuron motornya ini. Nah, itu ada vesikula-vesikula. Nah, ini vesikula-vesikula gitu ya. Nah, disebut vesikula sinapsis. Vesikula sinapsis, celahnya disebut apa namanya? Celah sinapsis. Kemudian vesikulanya disebut vesikula sinapsis. Nah, di dalam vesikulanya itu berisi senyawa kimia yang namanya neurotransmitter. Neuron transmitter itu penghantar ya. Iya kan? Nah, senyawa kimia penghantar penghantar rangsang. Ada banyak banget senyawa kimia penghantar rangsang, ada banyak banget jenis neurotransmitter. Nah, yang biasa berada di perhubungan antara neuron dan otot, nama neurotransmitternya adalah asetilkolin. Nah, di mana asetilkolinnya? Asetilkolin itu diwadah-wadahi dalam vesikula sinapsis. Jadi isinya vesikula sinapsis adalah asetilkolin, salah satu jenis neurotransmitter, gitu ya. Oke, jadi ini adalah bagian-bagian dari persambungan antara neuron motor dengan sel otot. Nah, untuk menghasilkan kontraksi otot yang simultan itu apa ya? Segera gitu ya, cepat segera. Nah, diperlukan banyak sambungan neuromuskuler pada otot. Jadi tempat apa karena nggak bersentuhan ya, tempat apa namanya? Iya benar lah. Sekarang kita pakai bersentuhan dulu ya. Tempat bersentuhannya antara neuron motor dengan otot itu harus banyak. Jadi tonjolan-tonjolan sinapnya itu harus banyak gitu ya. Dari neuron motor ke sel ototnya itu harus banyak. Gitu.
semua neuron ini mengirimkan impuls pada saat yang sama. Jadi kalau dia ngirimin impuls pada saat yang sama dan kemudian tempat sentuhannya banyak, nah itu kan berarti kemudian impulsnya jadi besar. Nah, kalau impulsnya besar maka mencapai nilai ambang. Nah, jadi semua tubuh kita itu bisa bereaksi kalau padanya rangsangnya itu mencapai nilai ambang gitu ya, nilai ambang. Gimana sih bayangin nilai ambang yang paling gampang itu persamaannya gini. Kalau kamu kan pasti tahu nilai ambang telinga kita itu antara 20 sampai 20.000 Hz. Berarti kalau ada suara di luar yang ukurannya di bawah 20 Hz, maka itu tidak mencapai nilai ambang telinga kita. Artinya kita tidak akan mendengar apa-apa kalau suaranya kekuatannya di bawah 20.000 Hz. Karena tadi nilai ambangnya telinga yang terendah itu untuk bisa mendengar 20 Hz gitu ya. Yang tertingginya 20.000 Hz. Berarti kalau ada suara yang kekuatannya di atas 20.000 Hz, itu kita juga nggak bisa dengar. Kenapa kita nggak bisa dengar? Karena alat telinga kita tuh rusak. Ya, karena terlalu tinggi kekuatan suaranya terlalu besar. Nah, jadi balik lagi ke otot. Otot itu kemudian mampu bereaksi terhadap stimulus asal stimulusnya mencapai nilai ambang, gitu ya. Nah, kalau mencapai nilai ambang stimulusnya, maka akan muncul sesuatu kekuatan gitu ya yang disebut dengan potensial aksi. Tuh, gitu ya. Nanti lama-lama akan ngerti potensial aksi itu apaan gitu ya. Nah, jadi kalau stimulusnya nggak cukup, maka tidak ada potensial aksi. Nggak ada tuh kekuatannya kurang, gitu ya. Nah, potensial aksi adalah aliran ion positif dan negatif yang bergerak di membran sel. Ya, jadi ada aliran ion positif dan negatif di membran sel. Jadi kan di luar sel ada banyak banget ion-ion, di dalam sel juga banyak ion-ion, di sitoplasma juga banyak ion-ion. Kamu pasti ingat peristiwa pompa ion kan, natrium, kalium itu kan di membran sel udah biasa emang begitu. Begitu juga di membran sel otot seperti itu juga. Jadi ada aliran ion positif dan negatif. Nah, si ion-ion itu bisa mengalir kalau ada perbedaan muatan, gitu kan ya. Kalau ada perbedaan muatan, sehingga kemudian perbedaan muatan itu menimbulkan potensial aksi, gitu ya. Nah, potensial aksi itu men-trigger atau memicu terjadinya proses kimia selanjutnya yang kemudian terjadilah proses kontraksi otot gitu ya. Ini proses kontraksi otot. Oke. Nah, jadi potensial aksi adalah aliran ion positif dan negatif yang bergerak di membran sel. Mula-mula energi stimulus ditransformasi menjadi potensial reseptor. Energi stimulus ditransformasi menjadi potensial reseptor, lalu menjadi potensial aksi pada serabut saraf. Nah, nanti lama-lama paham deh. Ketika potensial aksi mencapai ujung terminal akson, ini kan ujung terminal akson, pada sambungan neuromuskuler, maka vesikel atau vesikula yang tadi saya bilang dia mengandung neurotransmitter yang namanya asetilkolin, kemudian berfusi dengan membran sel, memungkinkan asetilkolinnya dilepaskan gitu ya. Nah, jadi ini kan ada sambungan neuromuskuler di sini kan ya. Nah, ini kan ada sinapsis ini. Sekarang kalau kita gedein, kita perbesar, ini adalah areanya si neuron motor. Kemudian tadinya nih ada vesikelnya yang dalamnya isinya asetilkolin. ACH itu asetilkolin gitu ya. Nah, ini asetilkolinnya nih, molekul-molekulnya. Jadi asetilkolin itu, vesikula itu akan bergerak ke membran selnya neuron motor. Jadi ini membran sel neuron motor tadinya nih. Membran selnya neuron motor gitu ya. Kemudian karena ada potensial aksi tadi ya, gitu ya. Nah,
kemudian si membrannya vesikel sama membrannya neuron motor itu fusi, gabung, kemudian pecah, gitu ya. Ketika pecah, asetylkolinnya tumpah. Tumpahnya kemana? Tumpahnya ke celah sinapsis. Nah, sehingga asetylkolinnya keluar. Kan ya, keluar dari neuron motor menuju celah sinaps. Nah, ketemu tuh sama membran sel otot. Jadi ini areanya sel otot, ini areanya neuron motor gitu ya. Nah, kemudian si asetylkolin tadi ditangkap oleh berikatan dengan reseptor di membran sel otot. Ketika dia berikatan dengan membran sel otot nih, jangan lupa nih apaan nih? Ini kanal-kanal, saluran-saluran protein. Ya, saluran-saluran protein kan banyak di membran sel kan ya. Nah, ketika dia kemudian asetilkolinnya kemudian nempel berikatan dengan sisi reseptornya si membran sel otot, maka menyebabkan kanal atau saluran-saluran itu terbuka. Nah, ketika saluran itu terbuka, saluran itu adalah saluran natrium, maka natriumnya masuk, gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Ketika potensial aksi mencapai ujung terminal akson pada sambungan neuromuskuler, vesikul yang berisi asetilkolin kemudian fusi dengan membran sel memungkinkan pelepasan asetilkolin. Nah, jadi kemudian si asetilkolin itu diikat di sisi reseptornya saluran natrium. Nah, sehingga kemudian saluran natriumnya itu terbuka dan natriumnya masuk ke sel otot. Nah, masuknya natrium itu mengawali dari potensial aksi, mengawali dari aliran ion. Itu ya. Nah, ini ceritanya yang sebelumnya tadi ya, lanjutan dari yang handout sebelumnya ya. Asetilkolin menyebar melintasi neuron dan sel otot mencapai sarkolema. Ya, sarkolema adalah membrannya sel otot. Asetilkolin menyebabkan permeabilitas sarkolema berubah karena si asetilkolin tadi berikatan dengan sisi reseptornya saluran natrium, gitu ya. Sehingga kemudian saluran natriumnya terbuka. Ketika terbuka, maka kalimatnya menjadi si permeabilitas sarkolema berubah, meningkatkan permeabilitas membran terhadap Na. Jadi sekarang Na-nya itu bisa masuk dengan mudah. Jadi permeabilitas membran terhadap Na itu menjadi lebih tinggi karena terbuka tadi ya saluran Na-nya. Kemudian Na berdifusi ke dalam dan potensial membran sarkolema menjadi sedikit negatif karena tadinya negatif banget gitu ya. Nah, tadinya negatif banget. Jadi kalau lagi tadi saluran Na-nya tertutup gitu ya, maka biasanya nilai potensialnya itu minus 85 gitu ya, minus 85. Nah, kemudian ketika Na masuk, maka dia nilai negatifnya itu berkurang sedikit. Nah, jika ambang potensialnya tercapai, nah biasanya threshold-nya nilai ambangnya itu 15 sampai 20 milivolt di atas potensial membran istirahat. Nah, tadi kalau si kanal atau saluran Na-nya ketutup itu disebut membrannya lagi istirahat gitu ya. Ketika membrannya lagi istirahat tadi biasanya kalau diukur pakai voltmeter, nah alat pengukur tegangan kan voltmeter ya, tapi ini kan kecil banget karena yang diukur tuh membran sel, jadi micro voltmeter disebutnya gitu ya. Maka biasanya kalau lagi istirahat nilai voltasenya itu minus 85 biasanya gitu ya. Nah kemudian kalau gerbang Na-nya kebuka, Na-nya masuk, maka dia bisa menjadi minus 70 gitu ya.
atau minus 60 gitu. Nah, itu nilai ambangnya tercapai. Sehingga kalau nilai ambangnya tercapai, terjadi aliran ion. Nah, terjadilah potensial aksi gitu ya. Nah, aliran ion ini terus melintas sepanjang membran sel, sepanjang sarkolema gitu ya. Kemudian masuklah dia ke tubulus transversal. Kalau kamu harusnya nggak boleh lupa ya, tubulus transversal itu adalah membran neuron sel, membran sel otot yang melekuk-lekuk ke dalam, ya melekuk-lekuk ke dalam, gitu ya. Jadi pentingnya ada tubulus transversal tadi, yaitu membran sel otot yang melekuk ke dalam, supaya si potensial aksinya itu terus menjalar sampai ke dalam-dalam, gitu ya. Karena tujuan akhirnya yang melakukan kontraksi adalah aktin sama miosin. Nah, aktin sama miosin itu ada di dalam, adanya di miofibril. Kalau kemarin kamu ingat, antara tubulus transversal dan kemudian retikulum sarkoplasmanya sel otot itu membentuk lengan baju, gitu kan ya. Kalau ini miofibrilnya, nah ini kemudian dia dibungkus nih ya, dibungkus ya sama retikulum sarkoplasma, RE-nya sel otot, dan ini ada tubulus T-nya, gitu ya. Nah, karena yang berkontraksi ini si miofibrilnya ada di dalam sini, gitu ya. Berarti kemudian stimulusnya, impulsnya harus sampai dalam situ. Nah, yang menghantarkan sampai ke dalam situ adalah saluran-saluran tadi yang melekuk-lekuk ke dalam, yaitu tubulus transversal. Oke. Nah, kemudian si tubulus transversal itu kalau di dalam, kalau kamu ingat gambarnya ya, yang mana nih gambarnya? Berarti gambarnya yang, nah ini aja deh. Nih, kayak gini ya. Nah, ini tubulus transversal nih. Dia melekuk ke dalam. Ya, ini tubulus transversal yang kuning-kuning. Nah, kemudian enaknya yang hijau aja deh. Nah, kayak gini nih ya. Nah, ini adalah tubulus transversal yang kuning. Nah, ini adalah pelekukan ke dalam dari membran sel otot. Nah, kemudian yang jala-jala hijau ini adalah retikulum sarkoplasma atau RE-nya sel otot. Nah, yang pada beberapa tempat dia akan membuat saluran kayak gini. Nah, ini namanya sisterna terminal. Kemudian membentuk formasi tiga berderet ini. Sisterna terminal, tubulus transversal yang kuning di tengah, kemudian ada sisterna terminal lagi. Nah, tiga-tiganya ini namanya triad, ya kan? Nah, ini triad nih. Nih, gabungan dari tubulus transversal diapit oleh dua sisterna terminal. Nah, ini triad. Jadi si sisterna terminalnya itu adalah sebenarnya retikulum sarkoplasma, sedangkan yang tubulus transversal ini yang di tengah ini sebenarnya adalah pelekukan dari membran plasma, gitu kan ya? Oke, balik lagi ke sana. Ya, nih. Nah, potensial aksi kan tadi kan dihantarkan oleh tubulus transversal. Tadi yang kuning di tengah ya. Nah, kemudian dia sampailah di triad tadi. Ketika dia sampai di triad, kan sebelahnya tubulus transversal itu adalah sisterna terminal. Kan dia diapit ya. Tubulus transversal itu diapit kiri kanannya oleh sisterna terminal. Nah, ada reseptor namanya DHP, dihidropiridin. Nah, ini adalah sensornya tubulus terminal. Ini senyawa kimia ini ya. Ini adalah sensornya tubulus terminal. Yang kemudian dia itu bisa merangsang sensornya sisterna terminal. Sisterna terminal, yang kemudian menyebabkan suatu reseptor nih yang namanya ryanodin. Jadi ini dihidropiridin ini punyanya tubulus transversal, kalau ryanodin ini punyanya sisterna terminal. Nah, karena dia membentuk formasi triad, maka DHP ini sensornya tubulus T bisa menyebabkan
ryanodin dari cisterna terminal itu membuka, ya, reseptornya ini membuka dan melepaskan kalsium. Ingat ya bahwa retikulum sarkoplasmanya si sel otot itu menyimpan kalsium. Nah, disimpan kalsium di situ. Nah, kalsium itu kan kalau mau kontraksi harus keluar dari retikulum sarkoplasma karena dia harus menuju sitoplasma, gitu ya. Nah, yang menyebabkan dia keluar adalah tadi ketika ada ryanodin. Ryanodin itu ada ketika ada dihidropiridin, gitu ya, gitu ya. Nah, sekarang ion kalsiumnya udah keluar dari retikulum sarkoplasma menuju sitoplasma, gitu ya. Di sitoplasma dia akan ketemu sama aktin dan miosin. Nah, kemudian kalau kamu ingat anatominya aktin, itu ada kancingnya yang disebut dengan troponin. Nah, itu dia si kalsium akan berikatan dengan troponin. Saya ingatkan lagi waktu kita bahas anatomi aktin dan miosin. Yang ini, ya. Nah, ini kan troponin. Talinya ini adalah tropomiosin. Gitu kan ya. Untayan yang saya sebut kemarin kalau mutiara itu adalah F-aktin. Bulat-bulatannya ini adalah G-aktin, ya kan? Jadi untayannya yang 2 untai itu adalah F-aktin, sedangkan bulat-bulatannya ini adalah G-aktin. Di tengah-tengahnya ada nebulin. Ini ada nebulin. Nah, sekarang kita lagi ngomongin ini, troponin. Nah, troponin itu kan mengunci tropomiosin. Tropomiosin sehingga tropomiosin tetap berada di sisi aktifnya aktin. Jadi di G-aktin itu ada sisi aktif. Ini yang terang-terang warnanya ini adalah sisi aktif. Sisi aktif itu dalam keadaan sel otot istirahat dia diblokir, ditutupin oleh tropomiosin begini ya. Nah, padahal sisi aktifnya itu adalah tempat aktin berikatan dengan miosin. Nah, kalau dia aktin dan miosin berikatan, maka bisa terjadi proses kontraksi otot, gitu ya. Tapi kalau sisi aktifnya ini tertutupi, nggak ada kontraksi otot. Sehingga kalau mau kontraksi otot, maka si tropomiosin ini harus disingkirkan dari sisi aktif aktin dulu. Nah, kan ada kancingnya nih ya. Nah, kancingnya ini yang kemudian harus dibuka kan gitu ya. Nah, untuk membuka kancing ini, si troponin ini harus berikatan dengan kalsium. Nah, ini waktu kemarin udah saya jelasin nih kan ya. Jadi untuk mengawali kontraksi itu begitu ya. Jadi tadi ada potensial aksi di bawah terus sampai ke tubulus T. Sampai tubulus T dia ketemu sama triad. Nah, kemudian di kiri kanannya ada sistem terminal. Tadi ada DHP, ada apa tadi RIA, apa tadi namanya? Suka lupa. Ryanodin. Jadi ada DHP sama ryanodin, kemudian menyebabkan RS-nya itu melepaskan kalsium, kalsiumnya akan menuju sitoplasma, di sitoplasma dia akan ketemu sama troponin. Nah, kalau dia ketemu sama troponin, maka dia bisa membuka sisi aktif aktin karena tropomiosin bisa bergeser. Sekarang sisi aktif aktin ini terbuka. Ketika terbuka, maka miosin masuk. Kalau ini aktin, maka ini ada miosinnya. Miosinnya masuk tek, gitu ya. Jadi miosin masuk tek, nah nempel di sini. Nah, tempat nempelnya itu namanya cross bridges ini. Nah, jembatan silang disebutnya ya. Nah, ketika dia nempel begini, tek, gitu ya. Jadi ini tadinya ini miosin sama kepalanya ini kan ya. Masih aku gini deh. Nah, kan gini. Nah, dia tek. Jadi kepala miosin itu menekuk dulu, tek, gitu ya. Nah, dia nempel di sisi aktifnya aktin dan kemudian di sliding. Jadi digesekkan miosin itu ada di kalau saya gambarin gambarnya kiri kanan gitu ya, depan ini atasnya ada aktin. Jadi di sliding. Sehingga aktin itu menuju ke tengah-tengah. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit ya. Nah, jadi ketika dia miosinnya itu bergerak kepalanya, dia mensliding
aktin ke tengah-tengah. Nah, ketika aktin ke tengah-tengah gitu ya, maka kemudian zona H memendek. Ketika zona H memendek, maka satu sarkomer itu juga memendek. Nah, jadi itu yang disebut dengan kontraksi otot. Ya, kalau udah selesai kontraksinya gimana? Kalsium yang tadi berikatan dengan troponin lepas lagi. CA melepaskan ikatannya dengan troponin, kemana? Balik lagi ke retikulum sarkoplasma. Nah, ada lagi tuh senyawa kimia yang menyambutnya, kalsequestrin dan kalmodulin. Nah, ini adalah protein-protein yang mengikat kalsium di dalam retikulum sarkoplasma. Nah, jadi protein-protein ini bisa mengendalikan laju keluar masuknya kalsium ke dalam retikulum sarkoplasma, gitu ya. Nah, sehingga kalau kemudian kalsiumnya udah balik ke retikulum sarkoplasma, gitu ya, maka kemudian tropomiosin memblokir lagi karena kepala miosinnya akan memisahkan diri dan kemudian sisi aktifnya aktin itu akan ditutupi lagi oleh tropomiosin, gitu ya, sehingga kemudian ototnya enggak kontraksi lagi. Nah, begitu terus, gitu ya. Nah, jadi ini jalannya begini, gitu ya. Jadi ini adalah neuron motorik, ya kan. Kemudian ujungnya ini adalah tonjolan. Nah, area ini namanya sinapsis. Nih, area ini sinapsis. Jadi ini neuron motor, ini adalah areanya sel otot, ya, disederhanakan. Jadi ini adalah membran sel otot. Sarkolema, ini ada sitoplasmanya. Nah, ini ada miofibrilnya. Digedein lagi kayak gini ya, miofibrilnya. Nah, kemudian ini adalah neuron motor dengan gambar mitokondrianya dan gambar vesikulanya. Vesikulanya ingat tadi dalamnya isinya adalah neurotransmitter yaitu asetilkolin. Nah, gitu ya. Jadi ini stimulusnya nih dari ujung sono, dari sono kan ya, dari neuron sensorik, neuron asosiasi, kemudian neuron motor. Nah ini dibawa ke sini, sinyalnya dibawa gitu ya. Kemudian diubah jadi sinyal kimia, tadinya sinyal listrik diubah jadi sinyal kimia. Nah, kalau yang namanya asetilkolin tadi itu adalah sinyal kimianya ya. Kemudian sinyal si asetilkolinnya itu oleh Golgi-nya kemudian diwadah-wadahi dalam vesikula-vesikula. Ini namanya vesikula sinap gitu ya, karena ada di sinapsis. Nah, kemudian si vesikula ini bergerak nempel sama membrannya neuron motor ini gitu ya. Nah, kemudian ketika nempel dia fusi, bergabung dan pecah. Ketika dia pecah, maka asetilkolin ini tumpah. Tumpah di mana? Tumpah di celah sinapsis. Nah, tadi ceritanya ketika asetilkolin itu tumpah, dia akan nempel di reseptornya gerbang NA, gitu ya. Ketika dia nempel di reseptornya gerbang NA, maka NA-nya kebuka. Ketika NA-nya kebuka, maka NA-nya masuk ke dalam sel otot. Gitu ya, NA-nya masuk ke dalam sel otot dari luar sel otot menuju ke dalam sel otot. Gitu ya. Nah, jadi terjadilah potensial atraksi, terjadilah aliran ion. Nah, aliran ion itu terus dibawa sepanjang membran. Nah, ketika membrannya melekuk, dia juga ikut masuk ke situ. Nah, gitu ya. Ketika sampai sini, maka dia punya reseptor namanya dihidropiridin. Kemudian ini adalah gambaran dari area ini disebut dengan triad yang tadi. Jadi ini adalah retikulum sarkoplasma, kemudian ini tubulus T. Nah, area ini namanya adalah triad tadi ya. Nah, jadi ini juga retikulum sarkoplasma. Ini adalah retikulum sarkoplasma. Ini adalah cisterna terminal. Ya, ini cisterna terminal, ini tubulus transversal. Nah, ini namanya triad. Ya. Jadi cisterna terminal sebenarnya adalah bagian dari retikulum sarkoplasma. Nah, retikulum sarkoplasma sel otot itu menyimpan kalsium, gitu ya. Jadi sekarang kalsiumnya masih di dalam sini. Nah, tadi ada reseptornya si tubulus T, yaitu DHP, ada reseptornya si si cisterna terminal. Tadi namanya ryanodin, gitu ya.
Nah, gitu kan ya. Nah, kemudian ketika tadi potensial aksinya mengalir, maka dia merangsang area ini. Sehingga kemudian senyawa-senyawa kimia reseptor tadi bisa menyebabkan kalsium itu keluar dari retikulum sarkoplasma. Tumpah nih di sitoplasma. Nih ya, ada di sitoplasma banyak. Nah, kemudian di antaranya dia berikatan dengan troponin. Gitu ya. Nah, sehingga tropomyosin bergeser nih, troponinnya tuh yang ini nih. Ini yang nah, ini ya. Nah, kemudian tropomyosinnya bergeser. Mana sisi aktifnya aktin? Ini ada yang jendol-jendol terus ada item-itemnya nih. Nah, itu sisi aktifnya sekarang kebuka kan gitu ya. Ini juga kebuka, nih kebuka, nih kebuka, kebuka. Nah, ketika dia kebuka sisi aktifnya, maka miosin membentuk cross bridges, jembatan silang. Nah, nih, kepalanya tadinya begini nih. Nah, dia tadinya tidur nih. Kemudian dia berdiri begini. Nah, gitu ya. Miosin membentuk cross bridges pada aktin, terjadilah sliding. Nah, di sliding gitu ya. Di sliding sehingga kemudian si aktin bergerak ke tengah-tengah gitu ya. Dan akhirnya ototnya memendek. Oh, kalau udah selesai slidingnya, maka kalsium dilepaskan dari troponin, kemudian kalsium akan bergerak lagi, masuk lagi ke retikulum sarkoplasma. Di situ dia berikatan dengan senyawa protein namanya kalmodulin, kalsequestrin, karena ada 2 gitu ya. Sehingga kemudian tropomyosinnya kembali menutupi sisi aktif aktinnya gitu ya. Nah, otot kemudian relaksasi lagi gitu ya. Jadi ketika si miosin itu kepalanya berubah posisinya dari dia tadinya tidur kemudian dia bergerak gitu ya, itu dia butuh ATP. Ini gambarnya kurang nih, ini dia butuh ATP. Ketika dia dari posisi berdiri kemudian dia harus tidur lagi gitu ya, ketika relaksasi dia tidur lagi, dia juga butuh ATP gitu ya. Nah, tapi disebut ini dia energi yang ditimbulkan untuk melakukan cross bridge itu lebih besar dibanding energi yang dibutuhkan untuk relaksasi gitu ya. Tapi dua-duanya butuh energi. Jadi relaksasi itu juga butuh energi, kontraksi juga butuh energi gitu ya. Tuh. Nah, ini teori tadi geser-geser sliding itu memang ada, namanya teori sliding filament, ditemukan oleh Hansen dan Huxley tahun 1955. Nah, dia mengemukakan model sliding filament. Jadi, gimana caranya aktin sama miosin itu kemudian menyebabkan otot bertambah pendek gitu kan ya. Nah, model ini menyatakan bahwa kontraksi didasarkan adanya 2 set filament di dalam sel otot kontraktil yang berupa filamen aktin dan miosin. Rangsang yang diterima oleh asetilkolin menyebabkan aktomiosin mengkerut atau kontraksi. Nah, kontraksi ini butuh energi. Nah, jadi saat kontraksi, filamen aktin meluncur di antara miosin ke dalam zona H sehingga zona H itu menjadi lebih sempit, gitu ya. Nah, pita I dan zona H bertambah pendek, sedangkan pita A-nya tetap, nanti ada gambarnya. Kepala miosin akan mengikat ATP dan menghidrolisisnya, mengurainya ya menjadi ADP plus P. Nah, P-nya yang ini yang kemudian ADP plus P plus energi. Nah, itu energi yang dipakai gitu ya. Energi dilepaskan ke miosin yang kemudian berubah bentuk menjadi miosin berenergi tinggi. Nah, kalau dia berenergi tinggi, dia bisa menggerakkan kepalanya gitu ya. Kemudian miosin mengikatkan diri pada sisi aktif aktin membentuk jembatan silang. Nah, kemudian simpanan energi miosinnya dilepaskan, ya, sliding dia itu pakai energi. Saat relaksasi, nah kepalanya mesti kembali ke posisi semula. Nah, itu juga butuh ATP, cuma kepala miosin beristirahat dengan energi yang lebih rendah dibanding dengan pada saat kontraksi ya. Jadi relaksasi ini mengubah sudut pelekatan kepala miosin gitu ya. Yang tadinya bangun itu dia begini, sudutnya beda kan ya. Kemudian ketika dia relaksasi dia kembali rebah. Itu.
Ikatan antara miosin energi rendah dan aktin terpecah ketika molekul ATP baru kemudian bergabung. Nah, kemudian akan berulang lagi gitu ya, berulang lagi kontraksi, relaksasi gitu ya. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Nah, ya. Miosin itu membentuk cross bridge. Nah, jadi kepalanya itu perlu untuk membangunkan kepalanya ini perlu energi tinggi gitu ya. Nah, jadi ada ATP masuk sini, kemudian diurai jadi ADP plus P plus energi. Nah, energinya itu dipakai gitu ya. Kemudian dia akan mensliding, working stroke nah jadi dia kepalanya itu kemudian bergerak gitu ya, bergerak menyebabkan aktin itu menuju ke tengah gitu. Nah, ketika sudah selesai slidingnya, maka kepalanya akan atau ke si miosinnya akan ke bawah lagi. Nah, itu juga dia butuh ATP lagi. Gitu ya. Nah, jadi dia butuh ATP lagi dan kemudian berulang terus. Ketika ada rangsang menuju sel otot, maka asetilkolin dilepaskan, mengubah potensial membran sarkolema, potensial aksi menjalar sepanjang membran menuju triad. Ya, ini ceritanya yang rumitnya begini. Ion kalsium dilepaskan dari sisterna retikulum sarkolema bersenyawa dengan troponin. Ya. Tropomiosin ditarik dari sisi aktif aktin. Ya. Kepala miosin mengikatkan diri pada sisi aktif aktin, membentuk cross bridge tadi ya. Nah, ini butuh ATP. Kemudian kepala miosin membengkok sedikit pada daerah engsel, jadi ini kayak leher ini engselnya gitu ya, menarik filamen aktin ke pusat sarkomer. Pusat sarkomer itu garis M sama zona H ya. Nah, sehingga kemudian ototnya berkontraksi. Nah, setelah itu, nah ini kan ya, nah ini cross bridges-nya ini. Ini sisi aktifnya nih, gitu ya. Nah, kalau udah selesai, ion Ca dipompa kembali ke dalam RS, masuk lagi ke retikulum sarkoplasma. Kemudian tropomiosin bergerak kembali ke sisi aktif aktin dan memblokirnya. Ini juga butuh ATP. Kepala miosin kemudian melepaskan diri dari sisi aktif aktin sehingga kontraksi berhenti, terjadilah relaksasi. Nah, jadi sekarang begini. Kalau ada gambar-gambar kayak gini, biasanya pertanyaannya membandingkan antara saat kontraksi dan relaksasi. Ini adalah gambar anatomi otot satu sarkomer. Karena ini satu garis Z, ini satu garis Z, jadi segini ini satu sarkomer, ya, satu sarkomer ini dalam keadaan istirahat. Nah, jadi ini adalah pita I yang isinya aktin doang, kemudian pita A yang isinya aktin dan miosin, bahkan ada daerah yang tumpang tindih, kemudian ada zona H yang isinya miosin aja, gitu ya. Nah, ini adalah garis M, ya kan? Nah, ketika kontraksi, maka ini kepala-kepalanya miosin nih, kecil-kecil ya. Dia akan nempel di sisi aktifnya aktin. Nah, kemudian yang tadi saya kan tangan saya gini, berarti kan kiri kanan ya. Di sliding. Nah, aktinnya garis merah itu di sliding. Digeser ke tengah. Nah, sehingga kalau digeser ke tengah, aktin ini masuk ke dalam sini, maka pita I-nya menjadi lebih sempit. Lebih sempit. Kemudian karena dia ke tengah, maka zona H-nya menjadi lebih sempit. Ini zona H, menjadi lebih sempit. Tapi kalau pita A-nya mah sama, kan dia cuma sekedar memasukkan aktin doang. Maka area yang tumpang tindihnya menjadi lebih luas, iya. Nah, tapi kalau pita A secara keseluruhan ukurannya sama nih, segitu-gitu aja, gitu ya. Nah, yang berubah adalah ini zona H, gitu. Yang berubah juga zona H sama pita I, gitu ya. Jadi biasanya pertanyaan itu gampang gitu ya. Ketika otot berkontraksi, maka yang ukurannya bertambah pendek adalah gitu ya. Nah, tadi kan jawabannya ada zona H dan pita I gitu ya. Sedangkan pita A dia tetap aja segitu. Nah, cuma memang aktinnya lebih masuk ke dalam gitu ya. Nah, itu perbandingan antara saat istirahat dan saat kontraksi. Kan ukurannya lebih panjang kalau saat istirahat dibandingkan saat kontraksi. Begitu. Ini gambarannya nih ya. Ini miosin dengan kepalanya.
kemudian ini datanglah dia ATP, ini, kemudian diurai menjadi ADP plus P. Nah, kemudian yang garis biru ini adalah tropomyosin, yang ungu-ungu ini adalah troponin, yang kuning datang itu adalah kalsium. Jadi ketika kalsium datang, maka troponin itu menggeser tropomyosin dari sisi aktif. Sisi aktifnya yang putih-putih ini gimana Pak? Nah, yang putih-putih. Nah, ini sisi aktifnya. Gitu ya. Nah, sisi aktif itu harus berdekatan dengan kepala miosin. Dan sehingga kemudian kepala miosin bisa menslidingnya. Gitu ya. Nah, untuk proses ini juga perlu ion Mg2+. Jadi Mg2+ itu yang menyebabkan si ATP itu bisa terurai menjadi ADP plus P plus energi. Gitu ya. Nah, jadi ada banyak sih video-video tentang ini sliding filament, tinggal cari aja di YouTube ya. Tuh, ini salah satunya. Tuh. Nah, kemudian ini bisa diisi gitu ya, bisa diisi. Ini nomor satu apa? Nomor satu adalah neuron motor ya. Ini adalah area, ini adalah sinapsis gitu kan ya. Ini adalah tonjolan sinapsis. Nah, ini adalah ujung terminal dari neuron motor, gitu kan ya. Ini vesikula isinya neurotransmitter, yaitu asetilkolin. Bergerak dia, kemudian bergabung di sini membrannya pecah, tumpahlah asetilkolin di celah sinap, gitu kan ya. Kemudian dia akan berikatan dengan reseptornya saluran NA, sehingga saluran NA-nya terbuka. Ketika terbuka, NA-nya masuk ke dalam membran, ke dalam sel otot, kemudian terjadilah aliran ion, potensial aksi terbentuk. Nah, potensial aksinya kemudian dihantarkan terus sampai ke tubulus T, kemudian ketemu sama sistem terminal di kiri kanan, kemudian ada senyawa-senyawa kimia reseptornya tadi. Nah, itu menyebabkan si retikulum sarkoplasma lepaskan kalsiumnya. Nah, kalsiumnya akan berikatan dengan troponin. Kemudian menggeser tropomyosin sehingga sisi aktifnya terbuka. Kalau sisi aktifnya terbuka, maka kemudian myosin bisa nempel di situ. Nah, terjadilah sliding gitu ya. Nah, kemudian akan kembali ke posisi semula sampai kalsiumnya balik lagi ke dalam retikulum sarkoplasma gitu ya. Semuanya butuh ATP gitu ya. Oke. Kalau nggak punya ATP, nggak bisa ini proses terjadi. Sampai di situ tadi kontraksi otot. Berikutnya adalah tipe-tipe kontraksi otot. Ada dua sih. Kontraksi isotonik dan kontraksi isometrik. Iso itu artinya sama. Tonik itu dari kata tonus. Apa ya? Tegang gitu ya. Nah, jadi tegangnya sama. Nah, gitu ya. Kalau kontraksi itu isotonik berarti tegangnya sama gitu. Arti harfiahnya. Kalau kontraksi isometrik, iso sama, metrik tuh panjang, meter gitu ya. Nah, panjangnya sama gitu. Kalau ini tadi tegangannya sama gitu ya. Kita lihat. Isotonik. Ketika otot bekerja dengan kontraksi secara isotonik, maka bagian tubuh di mana otot melekat akan bergerak. Pada kontraksi isotonik, ketegangannya konstan. Tonusnya iso. Ketegangannya konstan. Panjangnya tidak konstan, bervariasi. Jadi yang konstan itu ketegangannya, makanya dinamakan isotonik. Gitu ya. Latihan isotonik biasanya dilakukan dengan memakai beban, baik beban tubuh sendiri maupun beban lainnya dari luar, kayak barbel gitu kan ya. Nih ada bola, ini juga bolanya keras gitu, atau bola lembek juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, sehingga kontraksi isotonik itu ada dua tipenya. Isotonik memendek dan isotonik memanjang. Gitu ya. Jadi ada isotonik konsentrik, ada isotonik eksentrik.
Nah, jadi ini kan katanya tadi tegangnya sama, tapi panjangnya bisa beda. Nah, ketika orang latihan dengan beban di tangannya, kemudian dia angkat, taruh lagi gitu ya. Nah, ini otot biceps sama tricepsnya itu tegang terus. Nah, tegang terus maksudnya gini, gitu ya. Ketika barbelnya diangkat ke atas, maka bisepsnya kontraksi. Ketika barbelnya kemudian ditaruh ke bawah, tangannya dilurusin, bisepsnya juga tetap kontraksi. Kalau nggak kontraksi, nggak kuat nahan bebannya, gitu kan ya. Nah, jadi walaupun ototnya lagi pendek atau sedang panjang, tetap tegang. Kedua keadaan itu tetap tegang, gitu ya. Tetap isotonik, walaupun panjangnya berubah, gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian dia menjadi pendek, gitu ya, itu namanya isotonik konsentrik. Kalau kemudian jadi panjang, si bicep ini ya, maka dia kontraksi isotonik eksentrik gitu ya. Kita kali baca nih. Ini rekaman tengah malam ya. Nah, kontraksi isometrik sekarang. Nah, jadi isometrik. Panjangnya sama, tapi tegangannya beda gitu. Berarti kebalikan dari yang tadi ya. Dalam kontraksi isometrik, panjang otot tetap konstan, sementara ketegangannya mengalami perubahan yang bervariasi. Di sini ketegangan pada otot bertambah, tapi otot tidak memendek dan tidak ada objek yang bergerak. Jadi ototnya tetap di situ aja, begitu aja gitu ya. Mesti nggak kemana-mana, ototnya nggak berubah gerakannya. Contohnya, ketika kita melakukan gerakan mencengkeram objek seperti tongkat atau raket atau apapun aja. Jadi kalau si tanganku. Nah, ini otot bicep ya. Ketika tangan saya memegang, ini ada gambar inilah. Ketika saya memegang tongkat, gitu ya, otot bicep saya begini, misalnya begitu ya. Ketika tongkatnya saya remas sekuat tenaga, maka bicep saya kontraksi, gitu kan ya. Nah, jadi ototnya panjangnya nggak berubah, tapi ketegangannya berubah. Jadi ketika saya meremas nggak enak kayaknya, mencengkeram si tongkat ini sekencang-kencangnya, maka otot bicep saya menjadi tegang, lebih tegang dibandingkan dengan waktu saya hanya memegang tongkat itu aja tanpa mencengkeramnya kuat-kuat. Gitu kan ya. Jadi ini panjangnya sama, cuma tegangannya beda. Itu ya. Oke. Nah, yang lain apa selain mencengkeram? Contohnya ketika saya mendorong tembok, kurang kerjaan ya. Pokoknya saya tekan tuh temboknya kuat-kuat gitu ya. Pertama-tama cuma pegang tembok doang. Kemudian saya sekarang berusaha mendorong si temboknya. Kan ukuran otot saya nggak berubah gitu ya. Tapi ketegangan otot saya berubah. Beda antara saat saya cuma megang tembok doang dan ketika saya berusaha mendorong tembok sekuat tenaga gitu ya. Nah, itu isotonik dan isometrik. Nah, sekarang energi untuk kontraksi otot. Nah, ya. Energi untuk kontraksi otot nih bagian terakhir, tipe-tipe kontraksi otot, sifat kerja otot, kelainan dan gangguan pada otot tuh terakhir kok banyak ya. Energi untuk kontraksi otot kan pasti energi dari ATP kan, ya gitu ya. ATP dibutuhkan untuk kontraksi otot, tapi otot hanya punya sedikit ATP simpanan. Nah, yang hanya dapat bertahan disimpan oleh otot 4-6 detik. Setelah itu ATP harus bikin baru lagi.
gitu ya. Berarti sumber ATP di dalam sel otot harus banyak gitu ya. Nah, otot menggunakan jalur metabolisme aerobik selama ada oksigen cukup. Jadi untuk bikin ATP itu nggak nggak simple gitu ya. Ada proses kimiawi yang panjang gitu ya. Ada jalur-jalur atau langkah-langkah yang ditempuh ketika kemudian sel mau bikin ATP. Nah, kita mempelajari jalur-jalur itu gitu ya. Nah, otot menggunakan jalur metabolisme aerobik selama ada oksigen yang cukup. Tapi ketika kemudian latihannya banyak, ketika di olahraga banyak gitu ya, atau kontraksi melebihi kemampuan metabolisme otot untuk memenuhi permintaan ATP, maka jalur metabolisme diubah menjadi yang anaerob. Gitu ya. Jadi bisa aerob, bisa juga yang anaerob. Nah, kita lihat sini ya. Untuk proses-proses kimia tadi melibatkan enzim pasti itu ya. Nah, enzim yang paling banyak digunakan saat peristiwa bikin ATP ini adalah ATP ase miosin. Jadi nama enzim itu biarpun banyak juga namanya gampang biasanya sesuai dengan substratnya, senyawa kimia yang menggunakannya itu siapa gitu ya. Maka enzim itu diberilah nama seperti itu, dikasih ase gitu ya, dikasih ase akhirannya. Jadi enzim yang bekerja ATP ase miosin karena dia bekerja memecah ATP saat otot kontraksi seperti gambar yang tadi gitu ya. Saat relaksasi enzimnya namanya kalsium ATPase. Saat kontraksi ATPase miosin. Saat relaksasi kalsium ATPase. Nah, gitu ya. Nah, ATP bisa dibentuk dengan 3 cara, 3 jalur ya, 3 jalur metabolisme. Yang pertama fosforilasi langsung dari kreatin fosfat, kemudian yang kedua mekanisme anaerob glukosa dari darah atau pemecahan glikogen, yang ketiga mekanisme aerob glukosa asam lemak atau asam amino. Kita lihat satu-satu. Jadi kalau tiga-tiganya begini ya, tiga-tiganya ya. Jadi tadi ada fosfokreatin. Itu ada senyawa kimia di dalam sel ya, fosfokreatin sesuai dengan namanya fosfat dan kreatin gitu kan ya. Maka dia bisa diurai menjadi fosfat fosfat dan kreatin. Fosfatnya digunakan untuk meregenerasi ADP. Jadi kalau ADP nanti bersenyawa dengan satu fosfat lagi, maka dia bisa diubah jadi ATP lagi. Gitu kan ya. Nah, jadi kalau ATP udah dipakai, energinya kan yang banyak jadi ADP. Nah, supaya ADP-nya kemudian bisa dipakai lagi, bisa dijadiin ATP lagi, dia mesti tambahin P. Nah, sekarang P-nya itu dari mana? Salah satunya dari senyawa kimia namanya fosfokreatin dengan proses kimiawi sederhana seperti itu, gitu ya. Ini dipecah, diurai menjadi kreatin dan fosfat. Fosfatnya kemudian akan ditangkap, diikat oleh ADP sehingga kemudian bisa bikin ATP lagi. Yang berikutnya tadi ada jalur namanya mekanisme anaerobik glukosa atau pemecahan glikogen. Jadi bisa dari glikosa, bisa juga dari glikogen. Nanti dia akan masuk ke dalam suatu rangkaian reaksi kimia yang namanya prosesnya glikolisis. Nah, kemudian saat glikolisis itu akan dihasilkan ATP. Gitu ya. Nah, kemudian salah satu dari senyawa kimia yang dihasilkan dari proses ini adalah asam laktat. Berarti kalau asam laktat ini akan dikeluarkan gitu ya ke darah. Jadi ini yang hijau ini gambar dari sel otot yang terjadi dalam sel otot. Kemudian ini adalah darah. Jadi dibuang ke darah. Jadi kalau kayak gini gambarnya glukosa itu dari darah. Glikogen itu memang ada di sel otot gitu kan ya. Nah, kemudian asam laktatnya ini kemudian dikeluarkan dari sel otot ke darah. Nanti kemudian akan beredar ke seluruh tubuh kalau urusannya darah ya. Yang berikutnya adalah kalau ada oksigen. Nah, terjadilah proses namanya fosforilasi oksidatif. Ini juga menghasilkan ATP. Nah, ini bisa kemudian dibentuk dari bahan baku asam laktat gitu ya, asam amino atau protein. Bisa ya, kalau protein mesti dipecah dulu dari asam amino gitu ya. Kalau dia ada lemak dia dipecah dulu dari asam lemak. Gitu.
Ini hasilnya juga ATP. Nah, tadi untuk kontraksi butuh enzim miosin ATPase. Untuk relaksasi butuh enzim kalsium ATPase. Untuk relaksasi juga butuh ATP, untuk kontraksi apalagi butuh ATP lebih banyak. Gitu ya. Oke. Satu persatu lagi, pecah lagi. Yang pertama adalah fosforilasi langsung, kreatin, fosfat, dan ADP. Jadi dalam sel otot itu udah ada banyak kreatin fosfat. Ini adalah molekul berenergi tinggi. Nah, ketika ATP habis dan tinggal ADP, maka kemudian kreatin fosfat akan memindahkan energinya ke ADP untuk membentuk ATP kembali. Jadi ini kreatin fosfat, kemudian ada ADP. Nah, kemudian kreatin fosfat akan terurai menjadi kreatin dan fosfat. Fosfatnya akan ditangkap oleh ADP menjadi ATP. Itu ya. Reaksi ini tidak menggunakan oksigen. Tidak menggunakan oksigen karena sumbernya dari kreatin fosfat tidak menggunakan oksigen. Hasilnya setiap 1 mol kreatin fosfat plus ADP menghasilkan senyawa kreatin plus ATP. Gitu ya. Persediaan kreatin fosfat habis dalam waktu 20 detik. Jadi satunya itu akan habis dalam waktu 20 detik. Tapi dia bisa bikin lagi dalam jangka waktu 15 detik. Cepatlah dia gitu ya. Nah, jadi ini nama prosesnya adalah fosforilasi langsung. Gitu ya. Menggabungkan, jadi reaksi penggabungan antara kreatin fosfat dan ADP. Ya, kreatin fosfat dan ADP. Sumber energinya adalah kreatin fosfat, kemudian tidak pakai O2. Hasilnya adalah 1 ATP per kreatin per 1 mol kreatin fosfat. Kemudian ada lagi kreatinin. Ya, jadi dia butuh waktu 15 detik untuk bikin lagi yang baru. Gitu. Yang kedua adalah jalurnya adalah mekanisme anaerob, glikolisis dan pembentukan asam laktat. Jadi ini adalah reaksi pemecahan glukosa sebagai sumber energi tanpa oksigen. Glukosa dipecah menjadi asam pirufat menghasilkan ATP. Kemudian asam pirufat diubah menjadi asam laktat bisa menyebabkan kelelahan otot, pegel-pegel, kram, tidak lagi bisa berkontraksi itu ya kalau udah kebanyakan begitu. Hasil akhirnya setiap 1 mol glukosa menghasilkan asam laktat plus 2 ATP. Ini reaksi tidak efisien tapi cepat. Jadi jangka waktu penyediaannya selesainya prosesnya dalam waktu 30-60 detik. Cepatan yang tadi sih, tapi ini termasuk cepat jadi ya. Jadi prosesnya glukosa bahan bakunya ya bisa dari pemecahan glikogen atau glukosa yang tersedia dalam darah. Kemudian dia akan melalui proses kimiawi, serangkaian proses kimiawi namanya glikolisis, itu terjadi di sitoplasma. Nah, kemudian proses ini menghasilkan asam pirufat dan 2 ATP, tidak perlu oksigen. Gitu ya. Kemudian asam pirufat ini akan diubah menjadi asam laktat, dikeluarin lagi ke darah. Ini juga tidak perlu O2. Maka disebut dengan mekanisme anaerob. Gitu ya. Nah, sumber energinya adalah glukosa. Kita bisa lihat dari bagan ini. Kemudian tidak butuh oksigen. Produk akhirnya adalah 2 ATP per 1 mol glukosa ditambah dengan asam laktat. Durasi bikinnya 30-60 detik. Gitu. Yang terakhir adalah mekanisme aerob. Ya, yang tadi anaerob karena tidak butuh O2, yang ini aerob. Gitu ya. Serangkaian jarum metabolisme yang terjadi dalam mitokondria. Tadi itu di sitoplasma. Ini di mitokondria. Sumber energi banyak. Bisa glukosa seperti yang tadi, bisa asam pirufat juga seperti yang tadi itu yang ini nih. Nah, ini kan ya. Kemudian bisa asam lemak, bisa asam amino. Gitu ya. Nah, glukosa
biasanya dari pemecahan glikogen atau ada di dalam darah. Di yang reaksi kedua juga begitu, kemudian diubah jadi asam pirufat. Tadi di sana juga di sebelumnya kita udah tahu bahwa reaksi ini tidak butuh oksigen. Nah, kemudian asam pirufat ini bisa masuk ke dalam mitokondria. Asam lemak juga bisa begitu, asam amino juga begitu. Kemudian terjadilah proses di sini panjang lebar gitu ya. Kemudian hasil akhirnya adalah 38 ATP untuk 1 mol glukosa. Banyak kan ya? Plus CO2 dan H2O. Gitu ya. Jadi ini panah-panah keluar ini hasilnya. Yang ke dalam ini adalah senyawa yang dibutuhkan untuk proses itu. Gitu ya. Jadi sumber energinya adalah glukosa, asam pirufat, asam pirufat, kemudian asam lemak dari jaringan adiposa, kemudian ada asam amino. Nah, ini dari pemecahan protein, gitu ya. Di sini mulai yang mau masuk ke mitokondria itu butuh O2, ya. Nah, ini produk akhirnya banyak, 38 ATP per 1 mol glukosa plus CO2 dan H2O. Tapi bikinnya lama, berjam-jam. Ya, bikinnya lama, berjam-jam walaupun hasilnya banyak, gitu ya. Oke. Jadi ini ringkasannya dari yang tiga tadi, itu ya. Nah, ini fosforilasi langsung, ini adalah mekanisme anaerob, ini adalah mekanisme aerob. Kita bisa bandingkan tiga-tiganya, hasilnya kayak apa, yang dibutuhkan apa, senyawa kimianya, kemudian sumber energinya apa. Gitu ya, tolong dipelajari lagi. Nah, itu energi untuk kontraksi otot. Saat otot dipaksa terus berkontraksi, maka energi yang digunakan bersumber dari glikolisis anaerob. Glikolisis anaerob yang ini. Gitu ya. Jadi kalau dipakai terus-menerus, gitu ya. Nah, sehingga terjadi kekurangan oksigen dan peningkatan asam laktat. Jadi asam laktatnya banyak. Nah, karena dia nggak pakai oksigen, jadi oksigennya banyak, gitu ya. Nah, jadi terjadi kekurangan oksigen dan peningkatan asam laktat. Kekurangan oksigen ini harus dibayar, gitu ya. Jadi sebenarnya kebutuhan oksigen kita tuh ajak gitu ya, begitu selalu segitu. Nah, ketika kemudian ototnya terus kontraksi, nah maka kemudian terjadilah kekurangan oksigen karena ketika kontraksi itu anaerob, nggak napas, istilahnya nggak masuk O2 gitu ya. O2-nya tuh nggak masuk gitu kan ya. Padahal sebenarnya sel yang lain selain sel otot tuh butuh banget O2 gitu lah. Jadi kekurangan oksigen ini harus dibayar. Nah, sehingga setelah kontraksi itu selesai, yang tadi cepat tadi itu, maka tubuh itu secara otomatis berusaha mengambil O2 sebanyak-banyaknya dari lingkungan. Sehingga proses berikutnya adalah terjadi proses respirasi cepat. Yang kemudian nampak sebagai orang yang kok terengah-engah. Padahal itu dia sedang mengambil oksigen sebanyak-banyaknya, frekuensi napasnya dipercepat. Gitu ya. Jadi oksigen yang masuk kemudian dihadapkan banyak gitu ya. Nah, ketika oksigen yang masuk banyak itu dalam tanda kutip bayar utang yang tadi gitu ya. Bayar utang yang tadi kekurangan O2 tadi gitu ya. Nah, oksigen juga dibutuhkan untuk menyingkirkan akumulasi asam laktat. Jadi asam-asam laktat kayak gini, itu kan tadi dibilang bikin pegelinu, gitu ya, bikin pegel-pegel. Jadi kalau orang nggak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga, gitu ya, itu bisa bukannya pegel-pegel. Itu asam laktatnya itu ngumpul, gitu ya, sehingga menimbulkan pegel-pegel tadi. Tuh. Nah, asam laktat ini bisa kemudian tidak terlalu banyak jumlahnya dalam tubuh kalau dia dioksidasi. Nah, ketika dia dioksidasi, maka dia terurai, gitu ya. Terurainya menjadi salah satunya adalah glukosa lagi, gitu ya. Bisa dipakai lagi energinya, gitu ya. Peningkatan keasaman karena tadi ada banyak asam laktat dan kekurangan ATP mengakibatkan kemampuan kontraksi otot berkurang. Nah, ketika ATP habis, akan dibentuk kembali saat fase relaksasi melalui
mekanisme yang aerob tadi. Jadi kalau udah kehabisan tenaga gitu ya, istirahat dulu. Ketika istirahat gitu ya, minimalislah otot yang kontraksi sedikit gitu ya, lebih sedikit, maka kemudian nafas frekuensinya itu akan teratur sendiri. Akan tarik nafas panjang-panjang gitu ya, buang, tarik nafas panjang-panjang, buat. Pada saat proses ini, maka proses ini dalam tubuh juga terjadi. ATP-nya bisa ngumpul lagi gitu ya. Jadi kalau udah istirahat beberapa waktu, seolah-olah energinya dapat lagi. Iya, karena proses tiga-tiganya ini juga sebenarnya berlangsung gitu ya. Tapi energinya nggak dipakai maksimal karena kita lagi istirahat. Nah, kan jadi banyak lagi. Jadi kalau mau, ayo lari lagi, oh kuat. Setelah istirahat tadi sejenak gitu ya. Karena pada saat istirahat sejenak tadi proses-proses ini terjadi. HTP 38, 2, 1 gitu ya. Walaupun 38 ini berjam-jam nih, paling enggak ya udah jadi setengahnya lah gitu ya gitu. Nah, otot yang tidak punya ATP lagi tidak bisa relaksasi. Kan tadi untuk merebahkan kepala miosin itu dia juga butuh ATP walaupun energi rendah gitu ya. Nah, jadi itu kalau nggak ada lagi ATP, buat relaksasi juga udah nggak bisa. Sehingga kemudian ototnya kontraksi terus-menerus gitu ya, nggak bisa relaksasi. Jadi tegang gitu ya. Nah, misalnya saat kejang otot, kram. Saat kram ya. Jadi saat kram itu kan kalau kita melakukan gerakan tiba-tiba atau olahraga kurang pemanasan, tiba-tiba gerakan inti gitu ya, maka ototnya gitu ya. Dia kontraksi, dia memendek, dia nggak mau lagi memanjang lagi. Nah, itu harus dialiri darah yang banyak, diurutnya dialiri darah yang banyak karena bersama aliran darah akan membawa sari makanan dan O2 gitu ya. Nah, atau keadaan kaku pada orang mati. Orang mati kan kaku badannya ya. Ketika dia kaku tuh sebenarnya kan kemarin untuk mempertahankan postur aja itu ototnya yang kontraksi banyak gitu kan ya. Jadi untuk diem aja kan gitu, untuk diri doang, untuk duduk doang itu kontraksi yang otot yang kontraksi banyak. Nah, itu butuh energi juga. Jadi kalau bilang dari tadi duduk aja tapi capek. Iya, duduk aja juga capek gitu ya karena pada saat duduk aja itu butuh eh, energi yang banyak gitu ya. Nah, kemudian ketika kemudian udah nggak ada ATP sama sekali, maka posisi terakhirnya itu bertahan seperti itu, gitu ya, namanya rigor mortis. Nah, kemudian kita belajar tipe-tipe serabut otot. Jadi ada tiga tipe serabut otot, tipe 1, tipe 2A, dan tipe 2B, gitu ya. Nah, tipe 1 itu namanya serabut otot lambat, slow oxidative fibers, gitu ya. Nah, ini ototnya warnanya merah, otot tipe 1 ini. Nah, otot ini bisa mempertahankan kontraksi dalam waktu lama. Misalnya tadi saat mempertahankan postur tubuh, diri doang upacara sejam gitu kan ya, itu bisa dia. Lari maraton 42 km kan ya, itu bisa nih pakai otot ini nih gitu ya. Jadi jalur yang dipakai adalah jalur aerobik. Berarti jalur aerobik adalah jalur yang ini. Ya kan? Kan ATP-nya banyak tuh ya. Alon-alon asal kelakon, lari pelan-pelan tapi jauh juga gitu ya. Nah, ini. Nah, jalurnya aerobik, kecepatan kontraksinya lambat, aktivitas enzimnya juga lambat, tapi tidak mudah lelah. Maka tadi bisa lari 42 kilo gitu ya. Bisa apa namanya jalan santai berkilo-kilometer gitu ya. Nah, otot ini punya organel yang berbeda karena keadaannya seperti tadi ya. RS-nya sedikit. Kalau RS-nya sedikit berarti kalsiumnya juga dikit. Yang di dalam RS lebih banyak yang di sitoplasma gitu ya. Kalau lebih banyak yang di sitoplasma, maka gampang banget dia nempel ke troponin, gampang banget sisi aktif aktinnya kebuka kan gitu kan ya gitu ya. Sehingga otot ini mampu berkontraksi 5 kali lebih lama dibandingkan dengan serabut otot yang lain gitu ya. Karena tadi kalsiumnya
lebih banyak di dalam sitoplasma. Itu memudahkan si kalsium itu berikatan dengan troponin, gitu ya. Nah, mitokondrianya banyak, aman berarti ya. Suplai energi tersedia. Mioglobinnya juga banyak. Ini adalah pigmen merah. Kalau dia banyak berarti kan emang namanya otot merah, warnanya jadi merah, gitu ya. Nah, pigmen merah mengandung protein yang kayak oksigen. Kapilernya banyak, maka dia warnanya merah. Oke. Terus yang kedua adalah serabut otot cepat. Ini tipe 2B. Fast glycolytic fibers. Ini putih. Sebutnya otot putih. Digunakan untuk kontraksi kuat dan cepat. Kuat dan cepat, tapi jangan lama-lama. Misalnya saat memukul bola baseball. Kan kuat banget tuh ya. Ini glikolisis anaerob. Glikolisis anaerob. Berarti jalur yang tengah ya. Glikolisis anaerob. Yang ini. Ya, glikolisis anaerob. Tuh. Jalur yang tengah. Kontraksi cepat, aktivitas enzim cepat, tapi cepat capek gitu ya. Mukul bola baseball itu kan kalau berulang-ulang capek jadinya ya gitu ya. Nah, jadi organel selnya juga beda sama yang tadi. RS-nya banyak. Jadi kalsium banyak di dalam retikulum sarkoplasma, di sitoplasmanya sedikit gitu ya. Mitokondrianya dikit, mioglobinnya sedikit, maka disebut otot putih ya. Pembuluh darahnya sedikit. Nah, jadi nggak terlalu merah gitu ya. Jadi dia untuk gerakan-gerakan yang cepat, kuat, cepat gitu ya, kuat, cepat. Yang berikutnya serabut otot tengah-tengah, intermediate 2A. Ini 2B, ini 2A nih ya. Tengah-tengah, fast oxidative fiber. Nah, ini merah muda karena antara putih dengan merah. Digunakan untuk aktivitas sedang, jalan, lari-lari jarak pendek. Nah, ini jalurnya aerob, kayak yang jalur pertama ya. Tapi bisa juga yang anaerob, makanya namanya juga intermediate ya, tengah-tengah ya. Bisa sono, bisa sini gitu ya. Kecepatannya cepat, kontraksinya cepat, aktivitas enzim cepat, tidak mudah lelah. Jadi dia sedang-sedang aja. Mitokondrianya banyak, mioglobinnya banyak, kapilernya banyak, tapi tidak sebanyak yang tipe 1. Kan merah muda gitu ya. Atau kalau ditabelin kayak gini, slow oxidative fibers, ini yang fast oxidative fibers, fast glycolytic fibers. Ini fastnya dua-duanya sama ya, cuma ini yang satu oksidatif, yang satu glycolytic gitu ya. Ini sudah saya terjemahkan di sini sebenarnya ya, ini udah saya terjemahkan di sini. Nah, ini aslinya kayak gini gitu ya. Kamu bisa baca sendiri gitu ya. Ini tipe berapa, ini tipe berapa, ini tipe berapa gitu ya. Nah, ini tipe berapa, tipe berapa, tipe berapa. Nah, tolong dibaca sini. Yang ini intermediate berarti dia 2A ya. Ini 2B. Ini 1. Kembali ke enggak. Ini yang fast itu kan 2B ya. Fast ya. Ini 1, 2A, 2B. Oke. Nah, ini tinggal dibaca sama metode. Nah, sifat kerja otot. Kalau otot itu dilatih, teratur, maka akan terjadi perubahan. Ukurannya bertambah, kekuatannya bertambah, efisiensinya bertambah, tidak mudah lelah. Ya, kalau latihan teratur itu, ya olahraga teratur, atau di apa namanya itu, bodybuilding gitu kan ya. Nah, misalnya kalau olahraga teratur itu hasilnya juga kelihatan. Ini misalnya before, after gitu kan ya. Ini perutnya jadi six pack gitu ya. Six pack tuh waga ya 6 ya. Ini kan one pack nah, gitu ya. Nah, jadi itu kalau dilatih terus-menerus dia bisa bertambah besar, bukan bertambah banyak ya, bertambah besar. Seperti para binaragawan itu, dia ototnya gede-gede gitu ya, karena dia latihan terus sehari berapa jam gitu ya, emang sepanjang hidupnya dalam hari kerjaannya cuma latihan doang kayaknya ya. Nah, sifat kerja otot. Untuk melakukan suatu gerakan diperlukan kerjasama sedikitnya 2 macam otot ya. Kalau saya mau mengangkut barang yang berat, saya udah pernah ceritain itu ya, maka yang kontraksi bukan cuma otot lengan saya aja, tapi sampai
perut saya pun harus kencang juga gitu ya. Gitu kan ya, baru kemudian kayak kekuatannya berkumpul jadi kuat gitu kan ya. Kalau cuma sedikit otot yang kerja kurang kurang kuat gitu ya. Hasilnya kurang kuat gitu ya. Nah, jadi ada otot-otot dua otot yang kerjanya sama-sama, ada dua otot yang kerjanya berlawanan. Yang kerjanya berlawanan itu antagonis. Jadi dua otot ini kerja berlawanan untuk menciptakan satu macam gerakan gitu ya, atau dua macam gerakan gitu ya. Kalau ini yang sinergis dua atau lebih otot yang bekerja bersama-sama menimbulkan satu gerakan gitu ya. Nah, yang antagonis ini otot-otot yang bertolak belakang ya. Ada namanya gerakannya ekstensi dan fleksi. Ekstensi itu meluruskan, fleksi itu membengkokkan. Jadi ini contohnya otot bicep sama tricep. Jadi kalau di gini tangannya dibengkokkan, maka itu yang ukurannya bertambah pendek adalah bicep. Tricep ukurannya bertambah panjang. Jadi bicep ini otot yang membengkokkan. Jadi bicep ini otot flexor gitu. Jadi pelakunya akhirnya or gitu ya, flexor. Jadi kalau tricep ini dia kalau kontraksi tangannya jadi lurus. Jadi dia otot pelurus. Jadi dia ekstensor gitu ya. Jadi contoh otot ekstensor tricep. Contoh otot flexor adalah bicep gitu ya. Kemudian ada gerakan abduksi dan aduksi. Perhatikan ini B sama D, ini D dua-duanya. Beda satu huruf doang ya. Abduksi menjauh, aduksi dekat. Nah, ada D-nya ya, mendekat. Menjauh dan mendekat dari mana? Dari sumbu tubuh. Mana sumbu tubuhnya? Bagian tengah-tengah. Jadi kalau tangan saya, tadi kalau saya bersikap siap gerak, nah itu tangan saya mendekat sumbu tubuh, aduksi. Kalau kemudian saya angkat tangan saya, ini tangan saya menjauh dari sumbu tubuh. Ini abduksi gerakannya, gitu ya. Depresi sama elevasi. Depresi itu ke bawah, elevasi ke atas. Nah, depresi, elevasi atau badan kita, kaki kita tekuk, badan kita ke bawah, kaki kita lurusin. Nah, itu ke atas lagi. Depresi, elevasi, supinasi, pronasi. Supinasi, pronasi. Salah. Supinasi, pronasi. Supinasi, pronasi. Itu ya. Kemudian ada sirkumsisi, muter-muter berarti ya. Nah, sinergis otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak searah. Ada pronator di lengan sini ya. Pronator, pronator teres, pronator quadratus. Jadi untuk menimbulkan gerakan menelungkupkan tangan, itu ada dua otot yang bekerja, yaitu pronator teres dan pronator quadratus, gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ekstensi, fleksi. Jadi lurusin, ekstensi, fleksi, dibengkokin. Pronasi, supinasi. Sirkumsisi. Ya, kakinya muter-muter gitu ya. Aduksi, abduksi. Tangan bisa, kaki juga bisa ya. Elevasi, depresi. Anunya, gerahangnya. Ya. Rotasi, ya. Kemudian ada kaki juga bisa rotasi. Rotasi lateral, rotasi medial, tergantung kakinya memutar kemana, menjauh atau mendekat, gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah kelainan dan gangguan pada sistem otot. Nah, bisa kelainan atau gangguan itu disebabkan karena aktivitas, gitu ya. Capek gitu ya orang bilangnya, kram, kontraksi otot terus-menerus menimbulkan sakit, kejang, sehingga otot nggak mau lagi dikontraksi, gitu kan ya. Nah, ini bisa terjadi karena lelah, terlalu banyak olahraganya gitu ya, atau mungkin kurang pemanasan,
tidak pernah olahraga, tiba-tiba suruh olahraga yang dalam tanda kutip berat gitu ya. Nah, atau kedinginan, dia benar orang kedinginan, kemudian sampai kaku-kaku kram gitu ya. Kemudian stiff kaku leher. Nah, orang Indonesia bilangnya salah bantal nih ya. Jadi otot-otot lehernya kemudian kaku karena salah gerak ya. Bener sih salah bantal, posisi tidurnya nggak bener lah gitu ya. Sehingga otot-otot trapesius leher itu meradang dan kita nggak bisa nengok gitu. Itu sakit banget. Itu obatnya cuma satu, diurut. Kalau mau dikasih apaan juga susah, kalau belum diurut belum bener dah ininya. Dan itu mengganggu. Jadi kalau mau nengok seluruh badannya mau nengok karena ini nggak bisa digerakin, sakit. Atrofi, otot tidak pernah digunakan, nggak pernah dipakai, jadi nggak pernah kontraksi. Kalau nggak pernah kontraksi dia bisa atrofi, dia mengecil, gitu ya. Kayak orang yang sakit polio, karena virus polio merusak saraf motornya ya. Sebenarnya ototnya nggak kenapa-napa, cuma saraf motornya dirusak sehingga stimulusnya nggak nyampe. Kalau stimulusnya nggak nyampe, maka kemudian apa tuh namanya, nggak ada potensial aksi. Kalau nggak ada potensial aksi, nggak ada kontraksi dan relaksasi, gitu ya. Kemudian bisa dikurangi dampaknya dengan stimulasi listrik, dengan pijat atau terapi. Kan tadi ada aliran ion ya, listrik ion ya. Berarti kalau distimulasi pakai listrik, semoga aja masih bisa gitu ya. Kebalikannya adalah hipertrofi ketika otot menjadi besar, kuat karena latihan, karena olahraga, atau aktivitas berlebihan. Kayak misalnya kerjanya tukang beca, maka betisnya jadi gede gitu ya. Tapi nggak latihan, tapi kontraksinya nggak teratur, sehingga betis gedenya itu eh, bentuknya kurang bagus, kurang estetis gitu ya. Nah, bisa juga kelainan dengan gangguan disebabkan karena kuman. Nah, ada Clostridium tetani, ini menyebabkan tetanus ya. Tetanus itu tonus asal katanya, tegang terus-menerus, kontraksi terus-menerus gitu ya. Tapi penyebabnya adalah kuman. Kemudian ada polio gitu ya, menyebabkan atrofi. Miastenia gravis ini penyakitnya aneh-aneh nih ya. Kadang-kadang nggak ketahu apa, kadang-kadang karena anehnya orang Indonesia sukanya menghubung-hubungkan dengan mistik, padahal mah enggak. Ini kelemahan progresif, jadi makin lama ototnya makin lemah, makin tidak bisa bergerak artinya ya. Dapat menimbulkan kelumpuhan. Jadi sampai lumpuh paralisis, penyebabnya belum diketahui pasti, bisa karena penurunan kekebalan tubuh atau imun, penyebabnya penyakit autoimun, atau penurunan fungsi kelenjar timus, atau karena kekurangan asetilkolin. Ya, mesti diperiksa lebih dalam lagi. Distrofi otot, ini juga gitu ya, penyakit otot kronis sejak anak-anak. Ini penyebabnya mungkin karena genetik ya, bisa disebut menurun. Ototnya membesar karena peningkatan lemak dan jaringan ikat, tetapi seratnya mengecil. Jadi aksesorinya aja ya membesar, si ototnya sendiri mengecil. Nah, distrofi Duchenne, kehilangan protein untuk memelihara sarkolema. Nah, jadi membran plasmanya kekurangan protein. Kan bayangin kan dia kan fosfolipid bilayer itu kan ada protein-proteinnya. Nah, itu kurang. Nah, itu menyebabkan penyakit distrofi otot gitu ya. Hernia abdominal, orang Indonesia bilangnya turun berok ini pada laki-laki ya. Otot dinding perut atau abdominal di bagian yang lemah sobek sehingga usus masuk ke ruangan skrotum ya, yang dekatnya testis itu, sehingga kemudian testisnya menjadi besar. Nah, itu sangat sakit. Jadi kalau di laki-laki pada saat si embrio bayi itu dalam perut ibu di usia sebelum usia 4 bulan, maka sebenarnya testisnya tadinya ada di rongga perut. Nah, kemudian dia harus turun ke skrotum. Nah, turun ke strukturnya itu setelah di atas bulan keempat itu ya. Turunnya lewat mana? Lewat celah paha. Jadi celah pahanya ada, bisa terbuka dan kemudian dia masuk ke sono gitu ya. Si testisnya pindah dari rongga perut ke
skrotum. Nah, harusnya celah tempat lewat tadi menutup lagi dengan sempurna. Tapi banyak orang yang tidak begitu, gitu ya. Jadi tidak menutup sempurna. Terutama biasanya disebabkan karena sering mengangkut beban berat gitu ya. Kan dia kalau mengangkut beban berat kan tadi kan gitu kan pasti perutnya tegang. Kalau otot-ototnya perutnya tegang, maka area itu bisa kebuka lagi yang dulu pernah terbuka itu. Dulu terbuka alami, menutup penutup alami. Nah, sekarang karena dia tegang-tegang dia bisa membuka lagi gitu ya. Ketika dia membuka, apa yang bisa pasti ada yang keluar, usus yang paling gampang keluar, masuklah dia ke skrotum gitu ya. Bagaimana penanganannya? Dioperasi, di ususnya diangkat, masukin ke rongga perut lagi, kemudian celahnya ditutup permanen gitu ya, dijahit permanen gitu.